Thank you. Halo, namaku Mahameru. Namaku Himalaya. Namaku Rinjani. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Petualangan Tiga Gunung. Jumat pagi di bulan Ramadan kali ini kami menuju ke kawasan Nusa Dua, tepatnya di Pantai Segara Samu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan. Kami akan mengikuti kegiatan kampanye dalam rangka Hari Bumi yang diselenggarakan oleh Bayarok Indonesia yang mengusung tema Laut Sehat Kita Hebat. Ini hari Jumat 22 April 2022 di KUB Merta Segara Samu. Tentunya dalam kegiatan Hari Bumi yang diselenggarakan oleh Yayasan Biorok Indonesia Lestari. Boleh tepuk tangannya dulu. Kami ini bergerak di pelestarian terumbu karang dan perlindungan pantai. Tapi juga dengan melibatkan masyarakat pesisir seperti yang teman-teman lihat di sini. Kami nggak sendiri karena kami bersama dengan teman-teman kelompok nelayan Segara Samu di sini, Merta Segara Samu. Kami selain di sini ada di 16 lokasi di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa main ke websitenya kami juga, di mana aja sih itu ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di macam-macam, sampai di Ambon juga. Hari ini kita acaranya ngapain? Kita nanti setelah ini kita ada diskusi. Saya akan mengundang dari teman-teman komunitas tadi, Humas Alliance dan FFBS. Kemudian juga nanti ada setelah itu teman-teman yang sudah mendaftar snorkeling nanti bisa ikut ke site restoration yang kita coba di sini pilot project, baru berumur 2 bulan, jadi masih dalam tahap evaluasi. Nanti ada teman-teman mahasiswa yang mungkin ya kalau mau nanya-nanya silakan nanti sama teman-teman yang di booth bercerita panjang lebar nanti. Terus yang di sini nanti kita akan membuat papan untuk kita menyuarakan kita sebenarnya mau bersuara apa sih di Hari Bumi ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin mau berkata bahwa hentikan climate change atau mau selamatkan karang, apapun yang teman-teman ingin suarakan silahkan ditulis, digambar, nanti kita akan rekam dan tayangkan di media maupun di sosmed dan juga melalui press release. Jadi walaupun kita hanya ber-30 hanya bikin papan suara, tapi semoga ini bisa tersampaikan ke seluruh dunia karena acara kita ini juga terdaftar resmi sebagai acara di earthday.org. Jadi ada banyak komunitas lain yang membuat acara bumi di hari ini dan terdaftar di Hari Bumi yang sama. Kira-kira seperti itu harapan saya. Semoga teman-teman tetap bersemangat membuat perubahan, bersuara, dan Astungkara semoga bisa nanti terjalin kolaborasi yang lebih baik. Demikian dari saya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dari perwakilan DKP sudah menghadiri, dari ITDC, dari B3B, dan buat teman-teman undangan peserta, selamat berpartisipasi dalam perayaan Hari Bumi. Terima kasih dan tetap semangat. Yeay. Ikan-ikannya ada di sini nih, di dalam ini main-main. Ya. Sudah pernah lihat karang? Sudah pernah. Nanti di sini lihat ya. Nah, ini ada listriknya. Kalau dipegang kan langsung bergerak. Dalam kegiatan kali ini, kita mendengarkan pemaparan dari berbagai narasumber tentang keberadaan koral yang ada di pantai ini. Apa kabar? Semangat. Boleh ya? Apa kabar?
sebenarnya sebagian besar laut Indonesia itu kayak gini, rusak. Sekitar 2/3-nya itu tidak cantik ya. Jadi ini kurang warna-warni, bukan karena kurang make up, tapi karena memang kurang warna karang yang hidup. Jadi kita perlu mengembalikan keindahan laut melalui pemulihan karang. Oh ya. Nah, diawali tahun 2020. Nah, ini menunjukkan kesungguhan bapak-bapak nelayan di sini, walaupun ini jam berapa nih? Jam 5 pagi. Semuanya kompak untuk salah satu ini kita menggelar kabel ya. Kenapa menggelar kabel? Karena Bayorok ini metode yang menggunakan listrik tegangan rendah. Tujuannya apa? Supaya karang yang tadi mati itu kalau kita pasang biar tumbuh lebih cepat, kemudian bisa tumbuh lebih sehat. Besi yang dipasang frame, nah nanti akan kita pasang karang satu demi satu. Ini yang seperti ini ada ribuan struktur di setelah pecah ombak di sana. Jadi kalau teman-teman yang bisa menyelam, dan bukan penyelam pemula ya, penyelam yang sudah advance atau ahli, silahkan kalau mau menyelam ngecek, melihat itu ada banyak sekali, tidak cuma metode ini, ada lagi metode nah ini contoh yang sudah dipasang, kelihatan bahwa karang yang aslinya di bawahnya itu hanya sedikit sekali kan. Nah, sehingga kita perlu perbanyak dengan memasang bibit-bibit karang. Next. Nah, ini contoh metode yang lain, metode patung juga dipasang. Ini metode fish dome. Ah, tadi ada yang jawab nih, pasti mahasiswa tadi. Fish dome. Jadi metode untuk transplantasi karang itu banyak sekali. Bayorok hanyalah salah satunya. Tadi ada fish dome, ada nanti teman-teman lihat ada roti buaya gitu ya, bukan buaya pencuri hati, bukan, tapi namanya roti buaya. Terus ada pipa, nanti ada lagi gambarnya. Tapi ini banyak sekali dan di sini ada 8 metode daerah yang dalam tadi itu. Nah, tahun 2022 karena tadi kita menganggap kok kayaknya orang awam sulit ya mau ngeliat ICRG kayak apa, akhirnya kita inisiatif membuat miniatur ICRG. Metode-metode yang tadi kita udah bikin aja satu unit biar orang kalau snorkeling tahu, oh metodenya seperti ini ya maksudnya. Ini teman-teman Mahotama nih bekerja sama dengan nelayan dan Bayorok membuat metode rumah batako namanya. Kita pasang seperti ini karangnya bersama volunteer dan intern juga 2 bulan yang lalu ya kalau tidak salah. Terus ini metode meja namanya. Nah, ini aslinya digunakan untuk budidaya, artinya untuk kegiatan ekonomi yang diekspor untuk akuarium di luar negeri, misalkan di Amerika, di Eropa, di Australia. Ini menggunakan metode ini. Jadi metode yang berangkat dari kegiatan budidaya. Nah, pengembangan metode lain tergantung tujuannya, apakah konservasi atau untuk edukasi juga bisa. Nah, 2 bulan kemudian, nanti kalau teman-teman snorkeling jangan kaget, back ya. Nanti masih akan ketemu yang kayak gini ya, yang rusak-rusak. Karena ini daerah dangkal ini memang kita belum, namanya pilot project ya, masih akan ketemu yang seperti ini. Jadi bukan kita langsung yang udah jadi, enggak. Karena menumbuhkan karang itu perlu proses yang luar biasa. Next, nanti yang bisa dilihat adalah, nah ini rumah batako yang saat kondisi minggu lalu waktu kita survei. Bayangkan dalam 2 bulan saja yang kita pasang tinggal setengahnya yang hidup. Sehingga kita perlu usaha lagi untuk nanti namanya penyulaman kalau istilahnya. Memasang lagi bibit yang sudah mati, dibersihkan dari kompetitor seperti alga, kemudian ada mungkin hewan-hewan lain yang mengganggu gitu kan. Ini perlu volunteer untuk membantu kami dalam merawat karang. Yang sebelah bawahnya ada metode pipa, kelihatan nggak? Diangkat. Oh, nggak ada. Next aja. Terus ada metode, nah ini dia, roti buaya. Kenapa disebut roti buaya? Ada yang tahu? Ini
sebenarnya mirip dengan kalau di Betawi itu namanya pengantin ya, bawa seserahan. Nah, kue namanya kue roti buaya. Nah, ini mirip bentuknya. Ada kayak, maksudnya ini sisik buaya maksudnya gitu kan. Lalu di bawahnya ada kakinya gitu. Cuman emang nggak ditaruh kepalanya. Takut nanti orang-orang syok melihat ada buaya beneran di laut. Ini yang sudah kondisi setelah 2 bulan. Next, di sebelahnya ada pipa nih. Pipa itu cuma pipa dipasang, lalu karang dipasang di ujungnya. Terus next, ini metode Mars atau Ripstar, salah satu metode juga yang dipakai di ICRG. Jadi ini macam-macam bentuknya dan kita sedang uji coba mana yang bisa memang dipakai di daerah yang dangkal di sini. Selain itu, Mahameru dan papanya mendapatkan kesempatan untuk snorkeling, meskipun pada pengalaman pertama ini mereka mabuk laut. Himalaya dan Rinjani mengikuti board painting yang mengusung kesan untuk mencintai bumi. Dia habis snorkeling, gimana pesan-pesannya? Capek? Mabuk? Oh, Abang Eru mabuk karena baru pertama kali naik kapal, teman-teman. Mudah-mudahan size-nya sesuai. Yang berikutnya. Kami semua menikmati kesempatan yang baik ini untuk mendapatkan banyak insight. Terima kasih Bayarok Indonesia.